Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pertama ini materi kita adalah pola bilangan. Untuk contoh soal yang pertama, Mem akan membahas soal sebagai berikut. Nah, ini contohnya. Tentukan huruf ke-50 dari ABCDE, ABCDE, ABCDE. Nah, untuk menjawab soal ini, tentu tidak mungkin kita akan menuliskan huruf-huruf tersebut sampai 50 ya. Ini saja sudah 15 huruf yang ada di sepanjang ini. Nah, oleh sebab itu kita akan melihat bagaimana pola yang terbentuk. ABCDE. ABCDE itu ada 5 huruf. Nah, setelah huruf E berulang menjadi ABCDE lagi, setelah huruf E berulang menjadi ABCDE lagi. Artinya setelah huruf kelima, dia selalu mengulang pada huruf yang pertama. Jadi langkahnya adalah kita tinggal bagi saja 50 dengan 5. Kenapa dibagi 5? Karena bilangannya berurut sampai 5. Nah, 50 dibagi 5 itu adalah 10, sisanya 0. Nah, kalau sisanya 0 ya, berarti huruf ke-50-nya adalah huruf maka huruf ke-50-nya adalah huruf E. Jadi kalau sisanya 0 itu artinya dia adalah huruf yang ke-5 yaitu E. Nah, bagaimana kalau soalnya kita ganti? Ya, misalnya huruf ke-8. Nah, melihat huruf ke-8 walaupun tanpa melihat susunannya kita bisa mencari menghitungnya juga. Berapakah huruf ke-8? Maka 8 itu kita bagi 5. 8 bagi 5 itu sama dengan 1. Ya, 1 kali 5 itu adalah 5. Nah, sisanya adalah 3. Nah, sisa 3 ini menunjukkan bahwa huruf yang ke-8 adalah huruf yang ketiga. Mana huruf yang ketiga? Huruf yang ketiga adalah C. Nah, begitu seterusnya. Nah, kamu bisa menentukan huruf yang lain untuk pola yang lain juga. Baiklah, selanjutnya adalah soal yang kedua. Tentukan banyak noktah ke-50 dari gambar berikut. Tuh ya, noktanya. Pola 1, 2, ada 2 nokta. Pola yang kedua ada 6 nokta. Pola yang ketiga ada 12 nokta. Pola yang keempat itu ada 20 nokta. Nah, untuk menentukan pola ke-50, boleh saja sih kalau kamu ingin menggambar, tetapi itu akan memakan waktu yang lama dan tidak efektif. Nah, untuk menentukannya, kita lihat bagaimana bilangan ini, noktahnya terbentuk. Kita lihat ya, yang pertama noktanya ada 1, 2. Nah, jadi kita lihat kalau ini, nah kita lihat ya. Kita lihat ini ada 1 nokta, 2 sama dengan kita anggap sebagai 1 dikali 2. Kemudian ini 2 nokta, sininya ada 3, berarti 2 kali 3. Pola yang ketiga juga begitu, 3, kemudian di sini ada 4. Dan berikutnya adalah 4 kali 5. Nah, tentunya kita akan bisa menebak ya bahwa pola yang berikutnya pastilah 5 dikali 6. 6 dikali 7 dan seterusnya. Nah, bagaimana menentukan pola ke-50? Berarti pola ke-50-nya adalah 50 dikali 51 atau sama dengan 2550. Baiklah, sekarang Mem akan menjelaskan soal yang ketiga. Nah, pertanyaannya adalah berapakah banyak nokta pada pola yang ke-25? Nah, untuk mengerjakan soal ini kita lihat ya. Banyak nokta pada pola pertama, banyak nokta pada pola yang pertama ini adalah 1. Banyak nokta pada pola kedua ada 4, dan banyak nokta pada pola ketiga ada 9, dan banyak nokta pada pola keempat ada 16. Nah, kalau kita perhatikan ya, pola 1 berarti kita coba 1 pangkat 2. Wah, hasilnya benar 1 pangkat 2. Ini 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4, dan berikutnya adalah 3 pangkat 2 hasilnya 9, dan 4 pangkat 2 hasilnya adalah 16. Nah, berarti kalau kita perhatikan kalau pola ke-1 1 pangkat 2, pola kedua 2 pangkat 2, pola ketiga 3 pangkat 2, pola keempat 4 pangkat 2, berarti pola kelima adalah 5 pangkat 2. Begitu seterusnya, sehingga banyak nokta pada pola ke-25-nya adalah
25 pangkat 2 sama dengan 625. Nah, pola inilah yang disebut dengan pola persegi. Nah, kalian bisa lihat catatan kalian apa rumus untuk menentukan banyak pola bilangan persegi. Kita lanjutkan dengan soal yang keempat. Ini ada barisan bilangan ya, ada 1, 1, 2, 3, 5, dan 8. Pertanyaannya, tentukan dua bilangan selanjutnya. Nah, kita lihat ini angkanya berapa ini ya. Angkanya ada 1, kemudian 1 lagi, kemudian 2, kemudian 3, 5, 8. Nah, kita disuruh menentukan berapa bilangan setelah 8 dan nih berapa bilangan berikutnya. Nah, yang akan kita cari. Sebentar ya. Nah, bagaimana menentukan bilangan seterusnya? Nah, kita lihat ya, kalau sini dari 1 loncat jadi 1. Berarti tidak ada itu ya. Tidak ada penjumlahan atau pengurangan, perkalian atau pembagian di sana. Dari 1 kemudian jadi 2. Oke sih, 1 tambah 1 sama dengan 2. Tetapi kita lihat apakah 2 ditambah 1 sama dengan 3. Oke, bisa lanjut. Tapi kita lihat lagi apakah 3 tambah 1 sama dengan 5. Apakah 5 tambah 1 sama dengan 8. Nah, artinya aturan yang tadi Mem sebutkan tidak berlaku di sini. Nah, tapi kita lihat ini. Ya, ini 1, 1. Tetap ya angkanya. Sehingga yang ini, coba kita lihat. 1 ditambah 2, 1 ditambah 2, hasilnya adalah 3. Nah, begitu juga dengan 2 ditambah 3, ternyata hasilnya adalah 5. Nah, ya, sekarang kita tambahkan lagi. 3 ditambah 5, hasilnya adalah 3 ditambah 5, hasilnya adalah 8. Berarti bilangan setelah 8 adalah 5 ditambah 8 sama dengan 13. Nah, berikutnya adalah 8 ditambah 13 sama dengan 21. Nah, bilangan yang selanjutnya adalah 13 dan 21. Inilah yang disebut dengan barisan Fibonacci. Ya, inilah yang disebut dengan barisan Fibonacci. Berikut ini adalah contoh yang kelima atau contoh yang terakhir untuk pola bilangan. Bilangannya ada 2, 100, 4, 95, 7, 90, 11, dan 85. Pertanyaannya adalah, tentukan dua bilangan selanjutnya. Nah, kalau kita lihat kan bilangannya agak gimana lah ya. Dari 2 jadi 100, dari 100 kemudian jadi 4, dari 4 jadi 95, dari 95 jadi 7, dari 7 jadi 90, dari 11 jadi 85. Sepertinya seolah-olah tidak ada keterkaitan antara bilangan pertama dengan kedua dan begitu seterusnya. Nah, kalau diperhatikan bilangan yang seperti ini, kita lihat ternyata bilangan ini memiliki dua pola ya, ada dua pola. Pola yang pertama yaitu kita ambil bilangan yang kecil, yaitu 2, 4, 7, 11. Jadi kita bariskan dulu bilangan yang kecilnya, 2, 4, 7, dan 11. Kemudian yang besar 100, 95, 90, dan 85. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana 2 ini bisa menjadi 3 ya. Kemudian bagaimana 2 menjadi 4, 4 menjadi 7, dan 7 menjadi 11. Jadi kita lihat ya. 2 ditambah 2 itu sama dengan 4. Nah, kemudian 4 menjadi 7 itu ditambah dengan 3. 7 ditambah 4 itu sama dengan 11. Nah, kita lihat polanya ada 2 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Berarti yang berikutnya adalah ditambah 5. Berapa 11 ditambah 5? 11 ditambah 5 itu sama dengan 16. Nah, sekarang kita lihat lagi pola yang besar. Nah,
100 menjadi 95 itu sama dengan dikurang 5. 95 menjadi 90 sama, itu juga dikurang 5. 90 dikurang 85 sama, ini juga adalah negatif dikurang 5. Berarti bilangan selanjutnya adalah 85 dikurang 5. 85 dikurang 5 hasilnya adalah 80. Kemudian bilangan-bilangan tadi kita susun kembali ya, kita susun kembali sehingga kita dapatkan dua bilangan selanjutnya. Ya, kita susun kembali, bilangannya kita susun kembali jadi 2, 100, 4, 95, 7, 90, 11, 85. Jadi selanjutnya adalah bilangan yang kecil ya, bilangan yang kecilnya adalah 16. Bilangan yang selanjutnya berarti bilangan yang besar, bilangan yang besarnya adalah 80. Jadi dua bilangan selanjutnya ya, dua bilangan selanjutnya adalah 16 dan 80. Oke, materi kita berikutnya ya tentang pola bilangan tadi kita selesaikan. Sekarang kita lihat barisan aritmetika. Barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda yang sama ditandai dengan tanda penjumlahan atau pengurangan ya. Untuk menentukan bedanya itu bisa dengan penjumlahan atau pengurangan. Nah, rumus suku ke N-nya disebut dengan UN. Nah, UN-nya sama dengan ini A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Di mana A itu adalah suku yang pertama, sedangkan B adalah bedanya. Barisan yang kedua disebut dengan barisan geometri. Apa barisan geometri? Barisan geometri adalah barisan bilangan yang memiliki rasio yang selalu sama, biasanya ditandai dengan perkalian atau pembagian. Nah, rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Di mana A adalah suku pertama, R disebut dengan rasio. Sudah kita lihat bagaimana contohnya. Contoh soalnya adalah tentukan suku ke-6 dari barisan bilangan berikut ini. Ini ada dua barisan bilangannya. Barisan bilangan yang pertama adalah 4, 9, 14, dan 19. Barisan yang kedua ada 3, 12, 48, dan 192. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus tahu dulu apakah barisan ini adalah barisan geometri atau barisan aritmetika. Nah, kita lihat soal yang A. Ya, bilangannya adalah 4, 9, 14, dan 19. Nah, kalau kita lihat 4 itu ditambah 5 jadi 9. 9 ditambah 5 jadi 14. 14 ditambah 5 jadi 19. Nah, kita perhatikan ya, dia selalu tambah 4 ya. Selalu tambah 5. Nih. Nah, inilah yang disebut dengan beda. Ya, 4 ke 9 itu bedanya 5. 9 ke 14 itu bedanya 5, tambah 5, tambah 5, tambah 5. Tambah 5, tambah 5 terus. Berarti dari barisan ini didapat bedanya sama dengan 5. Dengan suku yang pertama adalah bilangan yang pertama ini. Ya, yaitu 4. A-nya sama dengan 4. Jadi ini adalah barisan aritmetika. Nah, barisan aritmetika rumusnya ini tadi UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali dengan beda. Kita masukkan ya. Yang ditanya adalah U yang ke-6. Suku ke-6 berarti sama dengan 4 ditambah 6 kurang 1 kali 5 sama dengan 4 ditambah 5 dikali 5 sama dengan 4 ditambah 25 sama dengan 29. Selanjutnya kita lihat soal yang kedua. Bilangannya adalah 3, 12, 48, 192. Nah, kalau kita lihat kan nggak mungkin ini merupakan penjumlahan karena dari 3 ke 12 itu sangat jauh melompatnya, 12 ke 48 juga sangat jauh, 48 ke 192 juga sangat jauh. Berarti kita tidak mungkin menjumlahkan. Kalau begitu ini kita lihat ya, ternyata 3 dikali 4 12, 12 dikali 4 sama dengan 48, 48 dikali 4 hasilnya adalah 192. Nah, karena yang membedakan dari 3 ke 12, 12 ke 48, 48 ke 192 itu adalah perkalian 4, selalu dikali 4, maka barisan ini disebut dengan barisan geometri. Dengan A sama dengan 3 dan rasionya sama dengan 4. Kita masukkan ke dalam rumus suku ke N-nya. UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1.
Yang ditanya tadi adalah suku ke-6, berarti U6 sama dengan 3 dikali 4 pangkat 6 dikurang 1, sama dengan 3 dikali 4 pangkat 5, sama dengan 3 kali, nah itu 4 pangkat 5 sama dengan 1024. Selanjutnya kita kalikan, 3 dikali 1024 sama dengan 3072.